Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Indra Kusuma akan mempresentasikan hasil dari makalah ilmiah saya yang mana sebelumnya ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, judul materi saya yaitu analisa kegagalan sistem grounding dan penangkal petir. Baiklah, langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu didahului oleh latar belakang, di mana petir pada umumnya terjadi karena adanya muatan negatif yang terkumpul di bagian bawah awan dan menyebabkan terinduksinya muatan positif di atas permukaan tanah, sehingga terbentuk medan listrik antara awan dan tanah. Semakin besar beda potensial antara muatan pada awan dan permukaan bumi, maka terjadi pelepasan muatan berupa petir. Oleh karena kerugian-kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar, maka diperlukannya suatu sistem proteksi petir yang dapat melindungi semua bagian dari suatu bangunan. Ada berbagai jenis metode dalam pemasangan penangkal petir, yaitu ada penangkal petir jenis Franklin, sangkar Faraday, radioaktif, dan elektrostatik. Dari analisis perhitungan data, dapat diketahui arus maksimum yang dapat menyebabkan kegagalan proteksi, risiko kegagalan proteksi per tahun, dan sambaran per tahunnya. Dari data yang diperoleh, maka dapat ditentukanlah perlu atau tidaknya suatu gedung tersebut diproteksi dari sambaran petir. Selanjutnya, itu ada rumusan masalah, di mana ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan tingkat proteksi petir berdasarkan PUIPP atau Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir. Selanjutnya, bagaimana penerapan sistem penangkal petir, serta bagaimana menentukan sistem pertanahan yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir. Untuk batasan masalahnya ada 2, yaitu jenis sistem penangkal petir menggunakan penangkal petir elektrostatis, serta jenis sistem pertanahan menggunakan stick. Untuk tujuan, manfaat, dan waktu serta tempat pelaksanaannya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui tingkat kebutuhan proteksi petir pada bangunan. Yang kedua yaitu mengetahui cara merencanakan dan membuat sistem penangkal petir, serta mengetahui dan membandingkan hasil pengukuran tahanan tanah terhadap standar PUIPP. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian terkait lainnya mengenai analisa kegagalan sistem grounding dan penangkal petir. Untuk waktu dan tempat penelitian ini sendiri, itu pada waktu gedung rektorat bisa dioperasikan serta tempat pelaksanaannya pada gedung rektorat Universitas Riau. Selanjutnya, untuk latar belakang, untuk pembahasannya sendiri, ada poin yang pertama yaitu latar belakang, di mana penangkal petir adalah sebuah batang logam atau konduktor yang dipasang di atas gedung dan pada perangkat listrik yang terhubung ke tanah melalui kawat untuk melindungi bangunan pada saat terjadi petir. Sebuah batang logam yang lebih tinggi dari gedung dipasang di dinding bangunan. Salah satu ujung batang kawat ini berada di luar atap bangunan dan yang lainnya terkubur di dalam tanah. Jika petir menyambar bangunan itu, maka secara langsung petir akan menyambar pada kawat batang logam. Kemudian petir akan melewati kawat menuju tanah sehingga potensial listrik dari petir dapat dinetralkan. Untuk poin yang kedua yaitu petir, di mana petir terjadi karena adanya benturan antara awan yang bermuatan listrik positif di udara. Kilatan cahaya petir yang mengandung arus listrik sangat kuat tersebut dapat merusak bangunan atau peralatan elektronik. Nah, di saat itulah dibutuhkannya sebuah penangkal petir, di mana penangkal petir sendiri merupakan sebuah batang logam atau konduktor yang dipasang di atas gedung dan pada perangkat listrik yang terhubung ke tanah melalui kawat untuk melindungi bangunan pada saat terjadi petir. Untuk poin yang ketiga yaitu mekanisme induksi petir, di mana mekanisme induksi karena secara tidak langsung sambaran petir menyebabkan kenaikan potensial pada peralatan elektronik, maka hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu ada yang pertama kopling resistif, kopling induktif, serta kopling kapasitif.
Untuk sistem penangkal petir sendiri itu terdapat dua bagian, yaitu penangkal petir eksternal dan penangkal petir internal, di mana penangkal petir eksternal merupakan instalasi dan alat-alat di luar sebuah struktur untuk menangkap dan menghantar arus petir ke sistem pembumian atau berfungsi sebagai ujung tombak penangkap muatan listrik atau arus petir di tempat tertinggi. Sedangkan penangkal petir internal berarti proteksi peralatan elektronik terhadap efek dari arus petir, terutama efek medan magnet dan medan listrik pada instalasi metal atau sistem listrik. Dan untuk jenis-jenis penangkal petir sendiri, itu ada penangkal petir konvensional seperti yang terlihat pada gambar dan penangkal petir elektrostatik. Yang pertama akan kita bahas yaitu penangkal petir konvensional, sistem penyalur arus listrik yang menghubungkan antara bagian atas bangunan dan grounding. Sedangkan sistem perlindungan yang dihasilkan ujung Spitzer adalah rentang 30-40 derajat dengan 3 bagian utama yaitu batang penangkal petir, kabel konduktor, serta tempat pembumian. Selanjutnya itu penangkal petir elektrostatik, di mana prinsip kerja penangkal petir elektrostatik yaitu menambah muatan pada ujung finial atau Spitzer agar petir selalu memilih ujung ini untuk disambar. Penangkal petir ini merupakan penangkal petir modern dengan menggunakan sistem ESE atau Early Streamer Emission. Sistem ini bekerja secara aktif dengan cara melepaskan ion dalam jumlah besar ke lapisan udara sebelum terjadi sambaran petir. Selanjutnya itu ada sistem pentanahan, di mana sistem pembumian yang efektif adalah permintaan dasar dari semua struktur bangunan modern. Selain itu juga diperlukan untuk sistem operasional dari segi keamanan terhadap kebocoran tegangan listrik. Pembumian umumnya merupakan keharusan untuk keperluan peralatan, diantaranya itu pembangkit listrik serta sistem transmisi dan distribusinya. Yang kedua yaitu ada penangkal petir, pembuangan listrik statis, telekomunikasi, serta peralatan komputer. Untuk mencapai pembumian yang efektif diperlukan batangan tembaga earth rods yang ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada earthing atau RD. Batang elektroda pentanahan atau RD merupakan peralatan yang terbuat dari bahan tembaga yang bersifat konduktor. RD ini ditanam ke dalam tanah dan berfungsi sebagai penyalur atau meneruskan arus listrik dari konduktor RD ke dalam bumi. Spesifikasi RD yang dibutuhkan antara lain, yang pertama itu RD diperlukannya kondisi RD yang baik agar mampu menghilangkan arus petir dengan cara cepat dan aman ke dalam bumi, serta memiliki tahanan tanah lebih kecil dari 5 ohm. Selanjutnya untuk metode perhitungan kemungkinan bangunan tersambar petir, itu menurut GoldDRH, luas daerah di sekitar bangunan yang mudah tersambar petir dapat ditentukan dengan cara yang pertama, gambar denah bangunan, kemudian dari gambar tersebut gambarkan luas daerah yang menarik untuk tersambar petir. Selanjutnya hitung luas daerah yang menarik untuk tersambar petir pada denah bangunan tersebut. Bila jarak sambaran petir pada bangunan telah diketahui, maka kemungkinan luas daerah yang menarik untuk tersambar petir dapat ditentukan dengan rumus F sama dengan D kuadrat, di mana sebelumnya F itu merupakan daerah yang menarik untuk tersambar petir dan D merupakan jarak sambaran petir pada bangunan. Nah, selanjutnya kita harus menentukan besaran jumlah sambaran petir per hari per kilometer kuadrat dengan rumus NE sama dengan 0,1 ditambah 0,35 sin lambda dikalikan 0,4 plus 0,2. Selanjutnya ditentukan jumlah sambaran petir per tahun di tempat tersebut. Apabila telah mengetahui suatu besaran luas dan suatu ketinggian batang vertikal pelindung petir, maka dihitung besar arus yang akan mengakibatkan terjadinya kegagalan penangkal petir. Itu dapat dicari dengan rumus XA sama dengan akar dari 2 dikalikan H dikalikan 9,4 dikali 1 pangkat 2 per 3 dikurang H kuadrat. Untuk slide selanjutnya kita akan masuk ke dalam metodologi penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan alat bahan. Yang pertama itu ada meter konvensional dan meteran, lalu perangkat lunak SketchUp Pro, serta ArcTester, serta data rod dan densitas sambaran petir. Selanjutnya proses kegiatan selama penelitian diantaranya ada tahapan studi literatur, perancangan sistem dan penetapan komponen alat yang digunakan, hingga pengujian alat dan analisa hasil pengujian.
Untuk pengujian dilakukan di Gedung Rektorat Universitas Riau yang bertujuan untuk menguji analisa gagalan sistem grounding dan penangkal petir. Penelitian ini menggunakan alat yang digunakan sebagai alat rangkaian percobaan untuk praktikum dan penelitian mahasiswa teknik elektro. Untuk poin keempat yaitu metode pengujian di mana penulis melakukan pengujian untuk pengumpulan data primer yang berhubungan dengan analisa kegagalan sistem grounding dan penangkal petir dengan menggunakan metode perhitungan kemungkinan terjadinya kegagalan proteksi penangkal petir terhadap objek. Dan poin yang terakhir yaitu studi bimbingan di mana diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing seputar masalah-masalah yang timbul selama penelitian dan penulisan skripsi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.